Look, no. Jesus. Gue ngentot, kagak usah berisik anjing, gue lagi sedih bangsat. Gua hanya ingin anjing. Oke, di video kali ini gue akan merangkum alur cerita dari film yang berjudul Bitter Ways Out. Film ini menceritakan tentang seorang bocil yang kebelet melakukan aksi bercocok tanam. Seperti apa cuy? Oke lah, tanpa basa-basi, langsung aja kita ke alur ceritanya cuy. And then we're done, Mr. Frost. Hey, Mom. Pada hari Natal, tepatnya bulan Desember, kita akan diperlihatkan oleh seorang wanita yang tengah sibuk menelepon sembari mengemudi bernama Ashley. Diketahui, Ashley merupakan seorang baby sister yang masih berumur 17 tahun. Karena tak fokus mengemudi, ia pun hampir menabrak kucing yang mengakibatkan Ashley pun malu kepada para warga. Singkat waktu, malam pun tiba. Terlihat dua orang bocil nakal tengah asik bermain game bernama Luke dan Garrett. Ini orangnya. Diketahui, Luke merupakan anak asuh si Ashley, tak terkecuali si Garrett yang merupakan sahabat dekatnya. Mereka pun membicarakan Ashley atau baby sister si Luke yang sedang dalam perjalanan menuju kemari. Dan disinilah sepertinya mereka merencanakan sesuatu. Singkat cerita, terlihat Ashley telah sampai di rumah ini. Ia pun disambut hangat oleh ayahnya si Luke dan ibunya. Luke dan Garrett pun mengetahuinya. Lalu Garrett pun pulang. Begitu juga dengan orang tua si Luke yang akan pergi ke pesta. Setelah orang tuanya pergi, Luke dan Ashley pun menonton film sambil meminum alkohol dan makan pizza. Filmnya cukup menyeramkan cuy, yaitu film psikopat. Luke pun memanfaatkan kesempatan ini untuk bisa bermesraan dengannya. Namun tak lama, tiba-tiba pacar si Ellie nelpon yang menyebabkan kesempatannya berakhir. Ia pun kesal pada si Ashley karena ditinggal pas lagi enak-enaknya. Setelah selesai menelepon, mereka pun melanjutkan menonton filmnya. Namun dengan wajah Luke yang bete padanya, Ashley pun menyadari bahwa Luke marah padanya. Ia pun mencoba mencairkan suasana dengan marah pada si aktor dan tak sengaja memegang tangan si Luke yang membuat Luke kelepasan mencium bibirnya. Seperti ini adegannya. Look, no. So have you, so why won't you kiss me? Ashley pun menahan Luke karena tak pantas jika dirinya bermata-matapan dengan anak asuhnya, yang membuat Luke semakin bete padanya. Akan tetapi, tiba-tiba Ashley mendapatkan telepon dari pria misterius. Ia menyangka itu adalah mantannya, yaitu Jeremy. Namun setelah ditelusuri, ternyata bukan mantannya. Ashley pun panik ketika melihat patung Sinterklas tiba-tiba ada di hadapannya. Kehororannya pun tak sampai di situ. Terlihat pintu halaman mereka tiba-tiba terbuka sendiri. Ashley yang melihat itu pun langsung segera menutupinya. Ia pun meminta Luke untuk melemparkan HP-nya karena Ashley berniat untuk menelepon polisi. Akibat terlalu terburu-buru, Luke pun tak sengaja menjatuhkan HP si Ashley ke dalam akuarium. Ashley pun semakin gelisah dan ketakutan ketika mendengar seorang yang mengetuk pintu dengan sangat kencang. Seperti ini suaranya. Entah siapa orang tersebut. Mereka pun memeriksanya. Dan ketika di sana, mereka tak melihat siapa-siapa. Dengan berani, Luke pun membukanya. Dan inilah yang terjadi.
How are you? Your faces, you were like, You asshole! Tiba-tiba Luke diseruduk oleh seseorang yang faktanya itu adalah Garrett. Garrett pun tertawa lepas dong melihat wajah mereka yang ketakutan. Akan tetapi ketika mereka memarahi Garrett, tiba-tiba ada suara benda pecah di lantai atas. Seperti ini suaranya. Mendengar itu, mereka semua pun kaget dan ketakutan. Dengan sembilah pisau dan keberanian, mereka bertiga pun memberanikan diri untuk memeriksanya. Mereka pun melihat jendela rumah ini pecah dan terlihat sebiji batako di depan mereka. Sepertinya ada orang yang tengah meneror mereka. Sialnya, Ashley tak bisa menelepon 911 atau polisi karena jaringannya terputus. Dengan terpaksa, ia pun menyuruh Garrett untuk membobol wifi menggunakan laptop ini. Garrett pun berusaha dengan kemampuan yang ia bisa. Sementara di sisi lain, terlihat Luke dan Ashley kaget ketika melihat mobil mereka berhasil dilumpuhkan si peneror. Stay back. Get against the door. Mereka pun menyangka bahwa si peneror berada di luar. Karena hal itulah, Ashley pun mematikan lampunya dan bersembunyi di balik pintu. Tak lama, datanglah Garrett dengan membawa batako tadi. Ternyata batako tersebut bukan batako biasa, tetapi berisi pesan, yaitu kau pergi dan kau mati. Yang artinya, jika mereka meninggalkan rumah ini, mereka pasti akan mati. Mengetahui pesan tersebut dan maknanya, Garrett pun ketakutan dan pergi dari rumah ini. Lalu inilah yang terjadi. Benar saja, si peneror tidak main-main. Garrett pun seketika pudar karena jebakan tersebut. Melihat kejadian itu, Ashley pun semakin panik dan ketakutan. Ia pun memeluk si Luke dan merencanakan untuk bersembunyi di kamar, lalu berteriak meminta pertolongan pada tetangga. Mereka pun berjalan secara hati-hati. Namun ketika menengok ke belakang, terlihat bayangan pria misterius yang membuat mereka ketakutan. Tak hanya itu, ketika sampai di atas, tak disangka, ternyata si peneror berada di lantai atas, tengah mencari keberadaan mereka. Dengan ekstra hati-hati, mereka berdua pun naik ke atas loteng untuk bersembunyi dari kejaran si peneror. Beruntung, si peneror tidak menyadarinya. Lalu ketika laba-laba menempel di wajah si Ashley, What is it? Look at me. Ashley pun hampir terjatuh dari atas loteng. Setelah si peneror pergi, mereka pun turun untuk mengambil pistol dan langsung bersembunyi di dalam lemari. Akan tetapi, tiba-tiba mainan si Luke tak sengaja berbunyi yang membuat si peneror datang dan mengetahui persembunyian mereka. Lalu biarkan saja video yang bercerita. Tetapi ketika penampakan si peneror terlihat jelas, ternyata Ashley mengenali topeng yang dipakainya. Ia pun nekat keluar dari lemari dan benar saja dugaannya pun tidaklah salah. Faktanya pria di balik topeng tersebut adalah si Garrett. Ashley pun sangat marah pada mereka berdua. Sepertinya inilah rencana yang dibicarakan Luke dan Garrett tadi. Ashley pun sangat marah pada Luke karena membuat permainan yang sangat berbahaya. Ia pun berniat untuk menghubungi ibunya agar
Lux dimarahi. Namun ketika di tangga, tiba-tiba Lux memukulnya hingga membuat Ashley terjatuh dari atas. Dan pastinya Ashley pun pingsan. Melihat itu, Garrett pun sangat marah. Namun Luke bersikap bodoh amat. Kemudian mereka pun menyekap dan menjadikan Ashley sebagai tawanan pengenceritan. Awalnya Lux pun memegang gunung imut si Ashley, namun tidak dengan si Garrett yang ingin mengenceritnya. Tapi dilarang oleh si Luke karena Ashley masih perawan. Lux pun mendorong kusrinya dan mencium keningnya. Setelah melakukan aksi cabul tersebut, Lux pun menyuruh Ashley untuk meminum minuman keras agar Ashley tertidur dan melupakan semuanya, termasuk aksi cabul yang dilakukannya tadi. Mendengar itu, Ashley pun menolak dong dan menjatuhkan minuman itu hingga hancur. Lalu tiba-tiba datanglah si Ricky cuy, atau pacarnya si Ashley. Ashley pun berteriak, namun tak terdengar oleh pacarnya. Garrett pun langsung melakban mulutnya lagi. Sementara itu, terlihat Lux mencoba untuk menahan Ricky masuk rumahnya. Ricky pun memaksanya dong, dan terpaksa Lux pun membiarkannya. Agar Ricky tidak pergi ke dapur atau tempat Ashley disekap, ia pun mengatakan bahwa Ashley di kamar atas yang sedang mengalami kram menstruasi dan diare parah. Mendengar itu, Ricky yang merupakan pacarnya pun tak peduli dengan keadaannya. Ia pun memaksa ke atas dan memanggilnya. Namun di sisi lain, terlihat Ashley berhasil mengambil pecahan botol. Untuk apa? Kalau mau tahu, simak aja ya Ci ya. Kemudian, scene balik lagi ke si Ricky yang tengah mencari keberadaan si Ashley. Ia pun mencarinya di setiap sudut dan kamar. Namun tiba-tiba terlihat Lux masuk ke kamar untuk mengambil stick golf. Dan inilah yang terjadi. Lux pun senang dong melihat Ricky pingsan dipukul olehnya. Namun ternyata pukulannya kurang keras. Ricky pun terbangun dan berhasil menangkisnya. Drop it. Lalu ketika Ricky akan memukulnya, datanglah Garrett yang langsung mengancamnya menggunakan pistol. Ricky pun ketakutan lalu berlutut, dan disinilah Luke berhasil melumpuhkannya. Garrett pun sempat kasihan pada si Ricky. Garrett pun marah dan memperingati si Luke bahwa mereka pasti akan dipenjara. Luke yang sudah menjadi psikopat pun tersenyum mendengarnya dan langsung membersihkan bekas kejahatan mereka. Melihat Ricky disekap dengannya, Ashley pun marah pada Ricky. Kenapa ia datang kemari? Ricky pun menjelaskan bahwa Ashley memberikan pesan chat dari handphonenya untuk kesini. Ashley pun tidak merasa bahwa dirinya mengirimi pesan padanya, dan di sini pun terungkap bahwa ini semua rencana busuk si Luke, yang dimana Luke lah yang menyuruh Ricky kemari menggunakan HP-nya si Ashley. Luke pun mengambil HP si Ashley, yang kita tahu bahwasanya tadi Luke menjatuhkan HP si Ashley ke dalam akuarium. Setelah pengambilan, ternyata ini juga bagian dari rencana si Luke, di mana sebelum Luke menjatuhkan HP si Ashley ke dalam akuarium, ia telah membungkusnya menggunakan plastik. Luke pun berencana untuk mengundang satu orang lagi, yaitu mantannya si Ashley bernama Jeremy. Ia pun memaksa Ashley untuk memanggilnya. Namun Ashley menolaknya, walaupun Jeremy merupakan mantannya, karena Ashley tak ingin melibatkan orang lain ke dalam permainan busuk anak asuhnya. Mendengar pernyataan itu, ia pun memanggil Jeremy agar datang kemari. Jeremy pun dengan polos menurutinya. Nah, saat itulah
pecahan botol yang Ashley ambil tadi ia gunakan untuk melepaskan lakban pengikat lengannya saat Lux menelepon si Jeremy. She's being all weird. Sementara itu, Lux pun berhasil membujuk Jeremy untuk datang ke rumahnya. Akan tetapi, karena Ricky ketakutan berlebihan, ia pun kencing di celana yang membuat Lux marah padanya dan terpaksa membersihkan air kencingnya sendiri. Setelah membersihkannya, Lux pun berniat untuk membuangnya dan saat itulah Ashley berhasil melepaskan lakban di tangannya. Namun hanya sebelah. Ricky pun menyuruh Ashley untuk meninggalkannya ketika Ashley berhasil melepaskan semua lakbannya dan jangan pedulikan dirinya. Mendengar itu, Ashley pun berhenti memotong dan memandangnya yang mengakibatkan Lux keburu datang. Lux pun mengatakan bahwa sebentar lagi Jeremy akan datang. Sembari menunggu, Lux pun menyuruh mereka berdua untuk bercocok tanam di sini juga. Mendengar itu, Ricky pun marah, tak terkecuali si Ashley yang sepertinya menginginkannya. Karena Ricky menolak, Lux pun membawa Ricky ke bawah tangga dan mempraktekkan adegan dari film Home Alone, di mana Lux menggantung kaleng yang berisi cat dan mengayunkan tepat di wajah si Ricky. Sementara di sisi lain, terlihat Ashley sedang berusaha untuk melepaskan lakban tersebut. Kembali ke si Lux yang sedang mempraktikkan adegan film Home Alone. What are you doing, man? Please let me out of this. What's the level with his head? Melihat itu, Garrett pun kaget dan panik. Begitu juga dengan si Ricky. Ricky pun memanggil si Ashley dan memohon pada mereka berdua. Namun, Garrett tak bisa berbuat apa-apa. Ia pun menuruti apa yang diinstruksikan oleh si Lux. Dan tahulah ya apa yang akan terjadi. You are fucking insane! Ashley! Put it down or I will shoot you! Holy shit, his head! His head just exploded! Seketika, Ricky pun podar. Mereka yang melihat kejadian itu pun syok dan kaget. Tak terkecuali si Lux yang sedang melihatnya tanpa ada rasa bersalah sedikit pun. I told you, Garrett! I told you! You can't shoot me, Ash. Ashley pun mengancam akan menembaknya. Namun ternyata pelurunya tak ada. Mengetahui itu, Ashley pun berniat untuk kabur dan Lux pun menyuruh Garrett untuk mengejarnya agar tidak membuat masalah. Namun setelah lolos dari kejaran si Garrett, tiba-tiba Ashley berhasil dilumpuhkan menggunakan batako oleh si Lux. Fuck. Come back. Oh, hey! Fuck. Hey! Ashley. Hey, no. Yang pada akhirnya Ashley pun disekap kembali. Sementara di sisi lain, terlihat mantan si Ashley telah sampai, yaitu Jeremy. Ia pun memanggil si Ashley. Ashley pun menyadari dengan kedatangan Jeremy. Ia pun mencoba berteriak, namun tak bisa. Scene kembali ke Jeremy, yang dimana ia disuruh oleh si Lux untuk menuliskan permintaan maaf lewat buku yang diberikannya. Jeremy pun menurutinya. Akan tetapi, ketika Jeremy selesai menulis, ia pun kaget karena Lux menghilang dan tiba-tiba dan ya, Jeremy pun podar dengan skema yang telah dipersiapkan oleh si Lux. Lalu terlihat buku yang telah ditulis oleh si Jeremy tentang permohonan maaf padanya. Setelah pembunuhan yang dilakukan pada Jeremy, ia pun melakukannya lagi. Namun kali ini ia lakukan pada sahabatnya sendiri yang tidak lain dan tidak bukan adalah Garrett. Alasannya karena Garrett berusaha mencoba melepaskan si Ashley. Lux pun merasa bersalah karena telah membunuh sahabatnya. Ia pun duduk di dekat Ashley dan menyinggung soal ibunya yang selalu membuat dirinya terasa aman jika di dalam pelukannya. Tiba-tiba Ashley pingsan dan dengan terpaksa Lux pun membunuhnya. Di situ juga, walaupun dia tahu bahwa
Ashley telah mengasuhnya sedari kecil dan telah menganggap sebagai keluarganya. Kemudian, Lux pun membuat alur kejadian palsu untuk mengecoh para polisi, di mana ia membuat seolah-olah Jeremy lah yang melakukan pembantaian ini. Dan bukti tersebut akan diperkuat oleh buku yang telah ditulisnya tadi, yaitu buku tentang permohonan maaf pada si Ashley. Jadinya, jika polisi menganalisa kejadian ini, mereka akan menduga bahwa Jeremy telah membunuh semua orang, dan setelah itu, Jeremy pun melakukan aksi bundir. Dengan begitu, Lux akan terbebas dari tuduhan, dan Jeremy lah yang menjadi tersangka. Kemudian Lux pun berpura-pura tidur, sementara di luar terlihat orang tuanya telah pulang, dan ketika mereka masuk, ya, mereka semua pun terkejut melihat rumahnya yang banjir darah. Lalu orang tuanya pun menelpon polisi. Tak lama polisi pun datang dan menganggap Jeremy lah yang melakukan aksi pembunuhan ini. Lux pun tenang mendengarnya. Akan tetapi, tiba-tiba ada seorang polisi mengatakan bahwa ada yang selamat. Mendengar itu, Lux pun kaget dan melihat siapa yang selamat. Ternyata yang selamat itu adalah si Ashley, di mana Ashley menggunakan lakban agar menghentikan pendarahan. Lux pun pasrah dan takut jika Ashley memberitahu semuanya. Lalu Ashley pun memberikan jari telunjuk padanya dan film pun tamat. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah carilah pergaulan yang aman cuy. Jika Anda tak bisa mengendalikan situasinya. Oke, itu saja. Semoga sehat dan banyak cuannya.